Ini dia MR330. Untuk umurnya 95 HST ya. Jika kita lihat dari bulirnya, memang ini lebih besar daripada MR219 ya, atau 219 atau tipe sejenis lainnya. Ini bulirnya agak lebih panjang dan lebih besar sedikit daripada MR219. Semoga ini bisa membuahkan hasil yang maksimal ya. Oke sahabat petani padi lokal, ikuti terus perkembangannya sampai kita tanam nanti. Nah ini dia sahabat petani padi lokal, ini kita tanam MR330 ya. Ini sudah umur sekitar lebih kurang 10 hari setelah tanam. Ini sengaja saya keringkan sampai seperti ini ya, sampai tanahnya retak, supaya dia cepat pulih dan juga cepat mengeluarkan akar yang putih. Ini saya akui, kalau padi MR ini cepat kali dia mengeluarkan anakannya. Baru 10 HST tapi dia sudah mengeluarkan anakan seperti di sini ya. Ini dia. Ini anakannya kecil-kecil. Nah, seperti ini ya. Ini adalah anakan. Ini belum kita pupuk. Rencana ini juga anakannya ya. Udah sekitar 5 atau 6 batang. Baru 10 HST lebih kurang ini. Rencana akan kita lakukan pemupukan setelah kita airi dulu sekitar 12 HST, baru kita lakukan penyebaran pupuk. Nah, seperti ini dia ya. Sudah mengeluarkan anakan ini yang kecil ini. Apakah jelas sahabat petani padi lokal? Nah, ini dia. Ini juga yang masih kecil. Ini padahal lebih kurang 10 HST ini, lebih kurang. Tapi sudah mengeluarkan anakannya. Ini rumpun ini sekitar 7 batang per rumpun. Karena kita tanam tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 4 atau 5 batang per rumpun. Tapi udah segini ya. Ini belum kita lakukan pemupukan urea ataupun poska sama sekali. Ini rumputnya alhamdulillah ini tidak ada ya, karena saya mengolah tanah 1 bulan lebih sudah kita lakukan pengolahan tanah, dan kita tidak melakukan pengolahan lagi setelah 35 HST ya, 35 sebelum kita tanam. Nah ini ya, kita amati dulu supaya sahabat petani padi lokal ini lebih jelas ya. Ini 1, 2, ini anakan ya kan, ini masih kecil nih. 1, nah 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ya yang terakhir nih 7. Nah ini belum kita lakukan pemupukan aja udah 7 batang. Bagaimana kalau kita sudah kita lakukan penyepraian yang pertama? Ini seperti biasa kita tanam padi jarwo, yaitu jarwo 21. Untuk jarak tanam seperti yang video yang lalu, tapi akan saya jelaskan lagi. Ini jarak tanam. Nah ini untuk udaranya 40, antar baris ini 25, jarak antar baris ini ya sekitar ini. Nah 18 atau kalau bersih ini sekitar 15. Ini dia. Kalau 20 kan segini ya. Nah kalau 20 segini dia, 20 ini udah lebih ya. Nah sekitar 15. Kalau ke sini 25, dan ini untuk ruang udaranya 40.
Ini Jarwo Super kalau untuk MR ya, karena MR ini terkenal dengan anakannya juga bagus, insya Allah. Kalau pengairan dan juga pemupukannya bagus. Ini hampir rata-rata anakannya 7, 6 sampai 7 ya. Pokoknya di atas 5 untuk anakannya. Ini kita semua udah retak tanahnya. Ini tandanya kita udah siap untuk mengairinya lagi. Alhamdulillah di sini sistem irigasinya bagus ya, sahabat petani padi lokal. Mudah-mudahan kita untuk kali ini bisa tanam sampai final. Nah, untuk perkembangannya saya akan terus mengupdate videonya bagaimana perkembangan dari padi MR330 ya. Ini termasuk seri terbaru dari jenis MR. Ini memang padi lokal, tapi untuk anakannya bagus ya. Nanti setelah pemupukan saya akan buat lagi videonya, dan juga saya akan membuat video untuk meningkatkan daripada rumpun padi ini. Obat apa saja yang saya gunakan. Seperti video yang lalu, saya selalu menggunakan dari produk Bayer ya. Saya bukan mengiklan, tapi itu sudah terbukti. Tapi harus diimbangi dengan pupuk yang cukup, dengan pupuk yang berimbang. Maka dengan menggunakan produk Bayer ini sangat mumpuni ya. Seperti biasa kita menggunakan Ambition, Faigu untuk insektisida, hama ulat, dan juga Antrakol itu untuk jamurnya, fungisida, tapi juga bagus untuk pemulihan padi ya. Ini sahabat petani padi lokal, ini sangat bagus. Saya sangat suka menanam padi dengan sistem Jarwo 2:1 dibandingkan dengan Jarwo 31 atau jenis Jarwo lainnya, karena ini anakannya juga bagus dan juga udaranya masuk semua ke semua barisan padi ini, dia masuk. Maka perkembangan dari padi ini akan bagus dan juga berkembang, karena padi bisa melakukan fotosintesis untuk anakannya. Itu tujuan utama untuk menanam Jarwo 21. Tapi harus dengan caplak yang sudah dicetak, jangan seperti menanam asal-asalan, karena tidak cukup nanti populasinya. Tujuan Jarwo ini adalah menghitung caplaknya, jaraknya berapa, itu supaya kita memanipulasi jarak tanam supaya nanti populasi dari padi ini terpenuhi dan juga tercukupi. Kalau tanam cuma Jarwo seperti ini tapi tanamnya seperti biasa, itu tidak bagus ya. Ini saya punya contoh di lahan sebelah saya menanam Jarwo 21, tapi jarak tanamnya diatur sendiri manual, tidak menggunakan caplak. Maka saya sudah pernah menghitung, lebih unggul ini dalam 1 meter, dalam 1,5 meter ubinan saya. Ini barisnya 5 baris, yang sebelah 6 baris masih unggul kita. Ini kan kalau 2 baris ini kan 4 rumpun. Kita cuma menghitung di sini 5 rumpun. Dalam 1,5 meter 5 rumpun, lebih kurang ya. Tapi kita bandingkan dengan yang ini. Nah, ini jarak tanamnya sangat jauh, karena dia cuma menggunakan caplak tarik aja, tidak menggunakan jarak tanam ke belakang, cuma jarak samping aja. Ini nanti kita akan up perbandingan, dan juga setelah pemupukan nanti sudah terlihat jarak tanamnya berapa, kita melakukan ubinan. Saya kasih video nanti kepada pemirsa ya, lebih unggul mana. Ini Jarwo 21 tidak menggunakan jarak tanam, dengan Jarwo 21 punya saya menggunakan jarak tanam ke belakang yaitu 15 atau 12,5. Dan juga saya akan menghitung membandingkan antara Jarwo 21 ini dengan tanam seperti biasa ya, tanam 8 atau 7 rumpun per ini.
saya akan bandingkan lebih banyak populasi tanaman ini atau dengan seperti yang sebelah sana, itu tanam seperti biasa. Dengan ini lebih banyak populasinya yang mana, supaya sahabat petani padi lokal bisa menjadi referensi untuk musim tanam ke depan. Karena ini saya sudah buktikan sendiri, ini sangat bagus hasilnya. Juga diimbangi dengan pupuk yang cukup dan juga obat-obatan yang pas ya. Oke sahabat petani padi lokal, nanti kalau sudah pemupukan maka saya akan kasih lagi videonya untuk menjadi referensi lebih bagus yang mana antara tanam seperti ini atau tanam seperti yang sebelah. Ayo kita lihat ya. Karena tanam musim kemarin sudah saya bandingkan, dalam ubinan 2 meter lebih unggul ini sekitar 13 rumpun dalam 2 meter. Jadi coba kita kalikan dalam per hektar. Unggul yang mana? Ini dia punya saya, dan sebelah saya ini. Nah, tanam biasa. Ini untuk udaranya. Nah, nanti kita lakukan ubinan dalam per meter. Itu dalam per meter berapa, ini per meter berapa. Kita ambil sampel di sini dulu. Ini berapa dalam satu apa namanya ini, berapa jaraknya, berapa meternya, kita praktekkan di sana dengan ukuran yang sebelah sini supaya adil ya. Maka saya berani jamin dan saya berani pastikan pasti unggul yang sana. Walaupun ini jarak tanamnya tidak terlalu jauh ya. Ini sekitar 20 atau 22 dan itu 15. Nah, supaya petani padi lokal atau penonton di sini jangan ragu-ragu untuk menanam padi sistem Jarwo 21. Karena banyak petani kita yang menganggap bahwa ini akan buang-buang sawah, ini akan buang-buang tanah, sia-sia di ini udara ini tidak ada batang. Nah, sebenarnya kita memanipulasi. Kita tanam ke samping, yang di sini kita pindahkan ke samping. Makanya perlu jarak tanam ke belakang ini harus terukur. Karena kita memanipulasi dari sini pindah ke samping sini. Nah, kalau jarak tanam seperti biasa, berarti di sini ya baru kita buang-buang tanah. Ya. Oke, sahabat petani padi lokal, pantangin terus channel sahabat petani padi lokal. Nanti kita akan update lagi perkembangan padi MR330 dan juga sistem Jarwo 21 dan juga pemupukan yang seimbang. Di pemupukan di umur berapa dan juga pupuk apa saja yang dibutuhkan padi di saat umur 10 sampai 15 HST. Karena lebih efektifnya kita melakukan pemupukan pertama di umur 10 sampai dengan 15 HST. Itu umurnya ya. Oke, sahabat petani lokal, silahkan share dan subscribe. Oke ya.